Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jadi syukur ya kita panjatkan pada Allah di kesempatan 2 Rabiul Awal ini kita bisa kembali lagi untuk mendalami dan membaca ulang syair-syair Imam Syafi'i rahimahullah. Tak lupa salawat salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga umatnya. Insyaallah Iwan Villa di hari ini kita akan mungkin mengulas dua tema yang diambil dari dua bait ya, syair Imam Syafi'i yang ringkas. Iwan Villa, mungkin kita ini ada kehidupan kita ini pasti ya sehari-harinya itu ada banyak sekali harapan gitu ya. Kita pasti banyak memiliki harapan gitu ya. Kita juga pasti istilahnya itu memiliki banyak keinginan. Kita juga ingin itu dan sebagainya, tapi kalau kita perhatikan ya, hidup kita ini kan sebetulnya pasti mengalami atau secara indrawi, secara fakta itu hidup kita itu mengalami atau hidup di dalam dua wilayah, hidup dalam dua kondisi. Ada kondisi yang ada harapan atau ada kondisi di mana harapan bisa kita wujudkan. Tapi ada juga kondisi di mana harapan, keinginan itu memang di luar kekuasaan kita. Nggak bisa kita wujudkan semudah membalikan telapak tangan. Itu ada kondisi-kondisi yang kita hadapi itu seperti itu ya. Nah, Iman Filah, di sini ada judul menarik mengenai ad-du'a wa hal yarudul qada. Kajian kita kali ini memang tidak berkaitan dengan katakanlah kitab tauhid ya. Kajian kali ini memang kita nggak ada hubungan dengan kitab tauhid. Tetapi pengalaman Imam Syafi'i yang beliau ini menghadapi berbagai macam kondisi, nah, beliau melihat ada sebuah harapan bagi manusia. Ada sebuah sinar harapan cerah gitu ya, yang bisa menyehatkan jiwa manusia, yaitu doa. Nah, karena itulah di sini ada sebuah judul ad-du'a wa hal yarudul qada. Apakah doa itu bisa menolak takdir, bisa mengubah ya, menolak atau mengubah takdir. Nah, ini kan ada pertanyaan seperti itu di tengah masyarakat. Nah, maka Imam Syafi'i rahimahullah dengan bait nanti akan kita jelaskan. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjawab ya, bisa sedikit menjawab mengenai esensi dari doa ini. Doa muhul ibadah. Ini sudah dipahami bersama dari riwayat tentunya. Yang namanya doa itu adalah inti dari ibadah. Jadi esensi dari ibadah itu adalah doa. Ya. Tetapi dalam beribadah tetap ya kita tidak boleh mengambil esensinya, tetapi juga harus mengambil format, ya, mengambil bentuk, mengambil rangkaian, mengambil tertib dan sebagainya. Baik Iwan Filah, kembali lagi ke tema kita. Waqad talaballahu minna an yad'uhu. Allah itu memerintahkan kita supaya kita ini berdoa. Ud'uni astajib lakum. Dalam Quran dikatakan seperti itu.
Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Maka aku akan kabulkan doa bagi kalian. Wa hunaka man yahlu lahum an yahtakiru ad-du'a wa yazdaruhu. Tapi masih ada saja orang yang menganggap baik, meremehkan dan juga menghinakan doa. Tapi ada juga orang yang tanpa perasaan ya menghina dan meremehkan doa. Ini kenyataannya memang ada. Karena itulah muncul riwayat dari Nabi Muhammad SAW, waqad akhbarna an-Nabi SAW, waqad akhbaruna an-Nabi SAW, bahwa Nabi SAW ini mengabarkan kepada kita Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita, memberikan informasi melalui sabda baginda Muhammad SAW, annahu, bahwa beliau menyatakan la yarudul qada illa doa. Tiada yang bisa mengubah kodok, tiada yang bisa menolak kodok kecuali doa. Rawahu at-Tirmizi wa Ibnu Hibban. Ini ada riwayat dari Imam at-Tirmizi dan juga Imam Ibnu Hibban ya. Nah, Iwantilah hadis ini sebetulnya memang secara realnya seperti seolah-olah bicara soal kehebatan doa yang bisa merubah takdir, merubah kodok, seolah-olah seperti itu ya. Nah, padahal Imam Syafi'i, atau dalam konteks ini kita lihat kaitan dengan doa ya. Jadi kalau misalnya kita baca ulang mengenai dalil-dalil ini, nah sebetulnya sebagaimana tema kita, yaitu menolak pandangan atau meluruskan orang-orang yang meremehkan dan menghina doa. Nah, maka di sini sebetulnya maknanya adalah bagaimana supaya orang-orang itu paham betapa hebat dan betapa mulianya doa. Ya, betapa hebat dan betapa mulianya doa. Sehingga kalau ada orang-orang yang masih meremehkan, yang menghina atau bahkan sombong, tidak mau berdoa kepada Allah, padahal dia itu punya harapan, punya keinginan. Nah, maka dalil ini sebetulnya bisa dibilang sebagai penampar yang sangat telak. Dengan cara apa? Dengan cara menghubungkan, mengkaitkan antara doa dengan takdir. Kan luar biasa ya. Nah, ini kita harus memahami seperti itu. Kadang-kadang hadis itu seperti itu. Jadi suka mengkait-kaitkan antara satu hal yang mulia dengan hal yang mulia yang lain supaya ini dianggap setara, seimbang. Nah, sehingga ketika sudah setara, seimbang ini orang jadi paham betapa hebat dan betapa luar biasanya sesuatu yang disandingkan tadi itu. Takdir, siapa yang tidak tahu bahwa takdir itu hebat dan luar biasa? Itu betul-betul luar biasa ya takdir itu ya. Allah Subhanahu wa taala mampu mentakdirkan ini dan begitu semuanya, itu kan luar biasa. Bisa mengatur segala sesuatu itu luar biasa. Nah, lalu disandingkan dengan doa, bahwa doa pun juga ini bahkan bisa terhubung dengan sesuatu yang luar biasa tadi. Nah, ini berarti sebagai bantahan, sebagai bantahan atau sebagai istilahnya perwujudan menunjukkan bahwa doa ini juga mulia, sebagaimana mulianya qadar, sebagaimana mulianya kodo atau takdir ya, ini juga harus dipahami seperti itu. Sehingga kesimpulannya itu wa fihi dalilun ala annahu subhanahu wa ta'ala yadfa'u bidu'a ma qad qadahu alal abdi. Dalil ini mengandung sebuah makna Allah Subhanahu wa taala memang ini bisa dengan doa
Allah bisa membantu seseorang untuk mengubah apa yang sudah ditakdirkan bagi seorang hamba. Secara zahirnya seperti itu. Namun secara tersiratnya bahwa ini adalah sebuah kemuliaan. Doa ini adalah sebuah kemuliaan. Bukan doa yang mengubah takdir dan sebagainya, tetapi sebetulnya ya kita tidak boleh mengkaitkan dengan perbuatan Allah sebetulnya ya. Namun yang kita pahami bahwa keunggulan dan keagungan doa. Nah itulah sebetulnya yang tersirat dari hadis ini ya. Kalau yang tersuratnya, Allah memang mampu mengubah takdir seseorang dengan doa kalau memang Allah berkehendak. Itu, tapi kita tidak tahu apakah doa yang mana yang dimaksud yang bisa mengubah itu. Makanya kita jangan berhenti berdoa. Nah, begitu maksudnya. Jadi selain doa itu juga kemuliaan dan keutamaan karena banyak orang yang menyepelekannya. Di sisi yang lain juga doa itu juga merupakan istilahnya itu sebuah hal yang luar biasa yang jangan sampai kita menyerah untuk terus berdoa karena kita tidak tahu doa mana yang akan dikabulkan oleh Allah. Karena kita tidak tahu, maka kita harus terus berdoa. Wa idza kanat al-layali min az-zaman ubala yalidna kullu ajibin fa inana la nadri ma fi lailil ahdas min sihamimah masubatan ilaina. Wa idza kanat al-layali min az-zaman ubala. Ketika kandungan malam dari sebuah masa itu berlalu ya hari demi harinya, yalidna kullu ajib gitu ya, kandungan malam ini mampu melahirkan perkara yang ajaib, perkara yang menakjubkan, perkara yang luar biasa ya, seperti ada bintang, ada macam-macam itu ya. Jadi malam demi malam yang berlalu itu mengandung sesuatu yang menakjubkan kalau misalnya diperlihatkan kepada kita. Ini masih diksi sastranya ya, masih diksi sastranya. Ini hanya menunjukkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang seolah-olah gelap gulita, padahal mengandung sesuatu yang luar biasa. Ya seperti malam, ya seperti malam hari. Sebagian orang menganggap malam demi malam itu ya hanya mengandung kegelapan. Padahal malam itu sebetulnya mengandung sesuatu yang menakjubkan. Fa'inana, karena kita lanadri tidak tahu ma fi lailil ahdas. Pada malam apa sebuah peristiwa terjadi min sihami masubah ilaina. Seperti tertancapnya panah yang sampai kepada kita. Jadi kita tidak tahu malam mana yang itu, kalau dikaitkan dengan doa, malam mana yang bisa mengabulkan doa kita. Sebagaimana panah, kita tidak tahu panah mana yang akan tertancap kepada kita ketika kita itu berperang. Nah, ini masih diksi sastranya. Jadi di sini dicoba secara emosional penulis ini menyampaikan kepada kita, kalau misalkan masih ada orang yang meremehkan doa, menyepelekan doa, masih ada orang yang tidak mengakui kehebatan doa, ya masih ada yang tidak mau mengakui kehebatan dan keluar biasaan dan keajaiban doa. Nah maka beliau menyampaikan diksi ini. Anda tahu malam hari ya, malam hari itu kan gelap gulita. Namun kadangkala dari gelap gulita itu justru akan lahir sesuatu yang luar biasa. Gemerlap bintang. Kalau misalnya suatu ketika langit itu mendung, lalu gerhana, kan cahaya bulan dengan bintang nggak kelihatan. Tapi ketika gerhana dan mendungnya itu hilang, maka cahaya bulan yang begitu luar biasa, cahaya langit atau cahayanya bintang-bintang yang begitu luar biasa,
itu akan terlihat. Nah, makanya jangan menyepelekan, ya, jangan menyepelekan malam yang gelap. Nah, ini diibaratkan dengan doa. Karena kita tidak tahu pada malam tersebut kejadian apa yang menimpa kita. Sebagaimana kita tidak tahu panah mana yang akan mengenai kita ketika kita itu berperang. Kan kita nggak tahu ya, panah yang dilesatkan oleh musuh itu mana yang akan sampai ke kita. Kita tidak bisa prediksi. Sebagaimana musuh juga tidak begitu yakin yang mana. Makanya panah yang dikeluarkan sebanyak mungkin kan gitu, untuk mengenai lawan. Nah, itu gambaran ya, diksi sastra mengenai doa. Jadi doa itu ibarat malam. Seolah kita remehkan padahal luar biasa di balik itu. Sebagaimana panah. Ya, sebagaimana panah yang tidak kita ketahui yang mana yang tepat itu panah itu. Anak panah yang melesat itu kita tidak tahu mana yang akan sampai ke sasaran. Inna likulli syai'in amdan, amadan wa ghayatan. Sungguhnya setiap perkara itu ada rentang dan akhir. Ya, ada rentangnya, ada akhirnya. Walil amadi inqido. Bagi setiap masa, bagi setiap rentang waktu itu ada akhirnya. Ya. Inqido, ada akhirnya, ada keterputusannya. Wa tabqal kalimatul hulwah ala alsinatina. Yang tersisa hanyalah ucapan yang manis pada lisan kita, ya Rob, gitu ya. Jadi segala sesuatu kan ada ujungnya, ada batasnya, ada akhirnya, gitu ya. Setiap masa, setiap rentang itu ada akhirnya. Nah, yang tidak akan pernah bisa berakhir sebetulnya ya, yang tidak akan pernah selesai pahalanya adalah ucapan indah yang sering kita katakan ya Rob. Ya Rob itu akan dicatat oleh Allah, kata-kata ya Rob itu. Wa yunkirul imamu al-mujaribu ala man yahzauna bidu'ai sani'uhum ya fayakul. Nah, Imam Syafi'i ini yang sebagai seorang yang penuh dengan pengalaman, beliau ini menolak, beliau mengingkari orang-orang yang meremehkan doa, gitu ya. Sani'uhum fayakul. Atas perbuatan mereka itu maka beliau menyampaikan, atazau bidu'ai wa tajdarihi wa ma tadri bima sona al-qudha. Apakah kamu meremehkan doa? Apakah kamu meremehkan dan menghina doa? Tidakkah kamu tahu apa yang bisa dilakukan oleh takdir, oleh qada, gitu ya. Jadi orang itu kan meremehkan dan menghina doa. Padahal ada riwayat bahwa doa bisa mengubah takdir. Karena itu, apa dia tidak tahu ya, apa orang-orang ini tidak tahu bahwa takdir ini bisa, katakanlah bahwa takdir itu kalau sudah terjadi, sebagaimana syair yang sebelumnya, kalau misalnya Allah sudah menetapkan sesuatu, kalau takdir itu sudah terjadi, maka bumi yang luas dan langit yang luas itu jadi sempit. Hidup yang bahagia itu jadi susah kalau sudah ditakdirkan. Jadi ini penekanan, gitu ya. Atazau bidu'a wa yazdarihi wa ma tadri bima sona'al qada. Mereka meremehkan doa. Mereka menghina dan meremehkan doa. Padahal mereka tidak tahu betapa mengerikannya ketetapan takdir ya. Mereka tidak tahu. Sihamul lail la yukhti laha amadi. Walil amadi inqidau. Sihamul lail, yang namanya panah di malam hari, panah, melemparkan panah pada malam hari yang gelap gulita, la yukhti, gitu ya. Panah pada malam hari itu yang dilemparkan pada malam hari, la yukhti, tidak akan keliru.
tidak akan salah. Itu ibarat kodok ya, seperti itu. Jadi kodok itu ibarat panah yang tidak akan pernah salah meskipun dilemparkan pada malam hari. Laha amadun, tapi meskipun takdir itu sehebat apapun, gitu ya, sehebat apapun, dia akan mengenai sasaran dimanapun berada. Laha amadun, tapi ada batasnya, gitu ya, ada rentangnya, ada jaraknya, gitu ya. Ibarat panah ya ada jaraknya. Walil amadi in kidau, dan bagi rentang waktu itu pasti ada akhirnya. Nah, ini beliau memotivasi kita sebetulnya. Jadi menyemangati, memotivasi kita mengenai kehebatan doa. Jadi beliau mengkaitkan, menghubungkan dengan takdir yang begitu luar biasa, tidak akan pernah salah untuk menimpa siapapun, tetapi takdir yang luar biasa ini tetap saja, kata beliau, itu memiliki sebuah istilahnya itu rentang waktu. Ya, memiliki rentang waktu. Sesuatu ditakdirkan kan pasti berdasarkan rentang waktu tertentu. Makanya beliau itu menyampaikan supaya kita tidak meremehkan doa itu. Sehingga ketika kita berdoa gitu ya, yang mudah-mudahan itu berbarengan dengan selesainya keputusan atau takdir tersebut gitu ya. Namanya juga manusia. Manusia itu kan ketika ditakdirkan, ketika ditetapkan kodonya, ya pasti seumur manusia aja gitu, seumur manusia. Jadi mengikuti gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan takdir atau kodo yang ada di dunia ini. Jadi intinya atazau bidu'ai wa yazdarihi. Apakah kamu menghina, meremehkan doa? Wa ma tadri bima sana'al kodo. Kamu tidak tahu apa yang bisa diperbuat takdir. Sihamul laili la tukti. Panah malam, ya ibarat panah malam yang tidak akan pernah bisa salah. Laha amadun, tapi memiliki rentang waktu. Walil amadi in kidoa. Ya, walil amadi in kidoa. Bagi rentang waktu tersebut tentunya ada batas akhirnya, ada akan berakhir. Jadi sesulit apapun itu pasti akan berakhir. Makanya doa jangan dihentikan oleh kita. Yaitu kumpulan syair yang pertama ya, 2 bait syair yang pertama. Selanjutnya hubun nisa wahal wabala. Mencintai wanita apakah adalah sebuah kepedihan gitu ya. Kan suka ada ya drama-drama atau sastra-sastra yang menggambarkan cinta itu adalah penderitaan gitu ya. Hubun nisa wahal wabala. Mencintai wanita apakah itu penderitaan gitu ya. Ya, ini dijawab juga oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kasirul hadisi anil hubi. Banyak orang yang membicarakan soal cinta. Wa ba'duhum yara anna hubban nisa balaun wa ma ba'dahu bala. Sebagian orang itu berpendapat yang namanya cinta katanya adalah kepedihan yang kepedihan di atas kepedihan. Ya, jadi hanya sebuah kepedihan demi kepedihan gitu kata orang-orang itu. Jadi orang-orang bilang yang namanya cinta itu hanyalah sebuah musibah, hanyalah sebuah ujian, hanyalah sebuah kepedihan. Kepedihan dari satu beranjak kepada kepedihan yang lain. Ya. Kata orang-orang gitu ya, kata orang-orang seperti itu. Ya maklum orang-orangnya mungkin tidak beriman ya. Jadi yang namanya cinta itu kata orang-orang hanyalah sebuah luka, duka, dan ujian kehidupan. Walakin li Syafi'i ra'yan yuqarriruhu fi baitain. Tetapi Imam Syafi'i punya pendapat yang berbeda.
punya pendapat yang berbeda. Yang beliau tetapkan di dalam 2 bait syair berikutnya. Turo madza yaqul. Nanti akan terlihat mengapa beliau menyampaikan pendapat tersebut. Apa yang beliau sampaikan? Aksara nasu fin nisa'i wa qalu. Kebanyakan orang berkomentar mengenai wanita. Mereka berkata, inna hubban nisa'i jahdul bala'i. Sesungguhnya mencintai wanita hanyalah jahdul bala, luka yang pedih, ya, luka yang pedih atau apa namanya, luka yang pedih atau istilahnya itu kesakitan, gitu ya. Jadi musibah, luka ya, ini semuanya terkandung maknanya di situ. Jahdul bala, kepayahan yang menyedihkan, gitu ya. Jadi mencintai wanita itu ya kepayahan yang menyedihkan. Inna huban nisa jahdul bala. Jadi orang ada yang bilang mencintai wanita itu hanya kepayahan yang menyedihkan. Nah, maka beliau mengkoreksi pendapat tadi. Laisa huban nisa jahdan walakin kurbu man la tuhibbu juhdul bala. Mencintai wanita itu tidak selamanya kepayahan. Ya, tidak selamanya kepayahan. Tetapi kurbu man la tuhibbu, tetapi ada orang yang tidak kita cintai dekat kepada kita, juhdul bala, itulah kepayahan yang menyedihkan. Ya. Itulah kepayahan yang menyedihkan. Jadi orang-orang bilang mencintai wanita adalah kepayahan yang menyedihkan. Nah, sebetulnya bukan seperti itu, tidak selamanya seperti itu. Kata beliau, kepayahan yang menyedihkan, gitu ya. Cinta yang menyedihkan itu adalah ketika ada orang yang tidak kita sukai, malah dia yang dekat dengan kita. Nah, itu ya. Ini kalau konteksnya bisa kita luaskan lagi, bukan hanya sekedar antara wanita dan pria misalnya ya. Kita luaskan lagi konteksnya, itu bisa. Misalnya dikaitkan dengan pekerjaan. Ya kan? Orang-orang bilang pekerjaan itu melelahkan. Tapi yang sebetulnya yang sangat melelahkan itu adalah pekerjaan yang tidak kita sukai. Nah, gitu. Pekerjaan yang tidak kita sukai sebetulnya yang melelahkan. Enggak semua pekerjaan. Hebat ya, Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau betul-betul presisi. Syairnya itu presisi. Sehingga tidak menjadikan, jadi syair ini akhirnya membuat orang itu tetap berpikir sehat. Tidak apa namanya yang disebut dengan generalisasi gitu ya. Jadi tidak mengkapokkan diri lah istilahnya kalau orang Jakarta itu. Kapok gitu. Nah, gue kapok nggak mau lagi mencintai wanita. Akhirnya dia jadi penyimpangan seksual. Padahal bukan masalah mencintai yang salahnya, tetapi dia itu yang salah. Gitu. Dia yang salah, ya kan? Salah memilih siapa. Bukan semuanya yang salah. Sama ketika berteman juga. Kadang-kadang berteman itu melelahkan. Ya, kadang-kadang berteman itu nggak menyenangkan kan gitu. Karena kita diganggu terus sebagainya. Nah, tapi sebetulnya bukan berteman itu yang melelahkan. Tetapi kita salah berteman. Nah, itu salah berteman itu yang melelahkan itu. Kalau kita berteman dengan teman yang tepat itu nggak akan melelahkan. Tetapi kalau kita salah berteman, nah, sebagaimana kita salah mencintai atau orang yang tidak kita senangi yang malah dekat dengan kita. Makanya sikap kita harus hati-hati, gitu ya, supaya tidak disalahartikan oleh orang-orang. Nah ini ya, waro kataku, Anda seolah mengatakan setelah
membaca syair ini. Naam, inna qurba man la nuhibbu wal bana. Betul sekali ya, bahwa orang yang kita tidak cintai, yang dekat dengan kita, inilah yang sebetulnya kesedihan. Inilah yang sebetulnya kepedihan hidup. Kita kan ingin dekat dengan orang yang kita senangi, tapi malah orang yang tidak kita cintai lah yang dekat dengan kita. Nah, inilah disebut dengan bala, disebut dengan kehinaan gitu ya, disebut dengan ujian hidup, kepedihan gitu ya. Wa qaribun minhu qaulul qail, ada juga bisa dikatakan syair yang mendekati ya, yang mendekati apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah tadi itu. Nah, syairnya itu menyatakan bahwa wa min nakadid dunya alal hurri an yaro udwan lahu ma min sadaqatihi buddha. Ya. Di sini disampaikan wa min nakadid dunya alal hurri an yaro aduwan lahu ma min sadaqatihi buddha. Jadi termasuk kesulitan hidup ya, termasuk kesulitan hidup. Termasuk kepedihan dunia, termasuk kepedihan hidup di dunia bagi orang yang wajar, orang yang merdeka, ketika dia melihat adanya musuh, ya, ketika dia melihat adanya musuh, nah, ya, ketika melihat adanya musuh, padahal yang seharusnya dia itu teman, atau bisa sebaliknya ya, dia melihat dia itu teman, padahal seharusnya jadi musuh. Atau sebaliknya, dia melihat ada musuh, padahal harusnya dia jadi teman. Nah itu, ketika salah menilai itu, maka ya hidup kita akan jadi susah. Jadi inti dari syair ini sebetulnya bukan semata-mata, ya bukan semata-mata cinta itu penuh duka, bukan seperti itu. Tapi sebetulnya penilaian kita terhadap cinta itulah yang bermasalah. Sebagaimana penilaian kita terhadap orang. Nah, maka kita harus pintar-pintar menilai. Ini kalau dari syair yang terakhir, ya wamin nakadidunya, di antara kesulitan hidup itu alal hurri, bagi seseorang, anyaro aduan lahu, yang ketika dia melihat musuhnya, mamin sodakotihi buta, ya dia melihat itu musuhnya, padahal seharusnya temannya, gitu. Inilah yang disampaikan oleh mu'alif dari syair ini.